Halo Sobat Gengs, balik lagi nih sama gue. Pada pertemuan kali ini, gue sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara Jakarta Raya ingin memberikan sedikit gambaran nih tentang hukum dan etika dalam perspektif penyiaran dan juga keterlibatan dalam masyarakat cyber dan dampak sosialnya. Di sini gue nggak sendirian. Dalam tugas ini gue juga nyusun sama temen gue yaitu Noval Farurijal. Dia sudah menyusun, berikut materi serta pembahasannya, yang di mana di kali ini, gue bakal, sedikit memberikan atau mempresentasikan, apa sih hukum dan etika dalam perspektif penyiaran dan implikasi masyarakat cyber dan dampak sosialnya. Dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi, telah menimbulkan berbagai masalah yang hampir seluruh aspek kehidupan manusia di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang mendasar. Dalam hal perubahan yang terjadi dari globalisasi ini, tentunya tidak lari dari hukum dan etika setiap bidangnya. Di sini, sebelum masuk ke pembahasan, gue akan menjelaskan sedikit nih tentang hukum dan etika. Menurut Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Menurut Aristoteles, etika memiliki dua pengertian, yaitu terminus technicus, yaitu etika sebagai ilmu pengetahuan dan manner and custom, yakni etika yang berhubungan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam diri manusia. Dalam sejarah hukum dan etika jurnalisme, di sini gue mengambil karena dalam perspektif penyiarannya. Tahap pertama itu membahas tentang diskursus etis jurnalisme di Eropa Barat, yaitu pasca penemuan mesin cetak Gutenberg, para redaktur koran perlu menjamin mencetak berita benar. Tahapan yang kedua yaitu terciptanya etika publik, yang diartikan banyaknya media di era pencerahan menjadikan pers sebagai institusi sosial yang diakui, memiliki kebebasan yang dijamin, konstitusi, dan pilar keempat demokrasi. Tahap ketiga yaitu muncul teori liberal. Pers yang bebas dan independen perlu perlu bagi perlindungan publik. Yang keempat, perkembangan dan kritik terhadap pers liberal dengan penekanan pada jurnalisme objektif dan tanggung jawab sosial. Jurnalisme profesional objektif dapat berkembang dengan baik. Tahap yang kelima, tahap multimedia atau media campuran. Diskursus seputar hakikat jurnalisme dan peran jurnalis. Hukum dan etika dalam perspektif penyiaran. Dalam perspektif penyiaran, dijelaskan bahwa hukum dan etika itu saling berkesinambungan karena penyiaran yang dilakukan oleh media-media perlu adanya payung hukum dan etika. Jadi di sini kelompok saya dan Noval ini akan mengambil secara garis besar lah batasan-batasan yang ada dalam hukum dan etika dalam penyiaran. Yang pertama mungkin dilihat dari Deklarasi Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini, termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tindakan yang pasti. Kenapa saya mengambil Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia? Karena di dalam perspektif penyiaran juga dibutuhkan bahwa kebebasan berpendapat tuh sangat penting dan juga menjadi acuan dalam menyiarkan berita gitu dengan konteks yang benar. Terus yang kedua mengambil batasan yaitu dalam hal bernegara, undang-undang penyiaran. UU
dengan terbitnya U dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tidak lain adalah untuk mengarahkan, menata, dan mengawasi isi siaran media elektronik agar lembaga penyiaran tersebut membimbing masyarakat ke arah memperkuat integrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Jadi UU penyiaran ini juga digunakan dalam eh, negara Indonesia, yaitu sebagai batasan bahwa eh, penyiaran bukan hanya sekedar hal yang tidak lazim, melainkan hal yang sudah seharusnya dilakukan. Karena untuk menyiarkan berita, memperkenalkan lembaga-lembaga, menyiarkan kepada masyarakat informasi yang pasti, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain sesuai dengan porsinya. Selanjutnya, saya mengambil implikasi masyarakat cyber, yang dimana sekarang internet menjadi fenomena budaya baru atau new culture sebagai sebuah budaya. Pada awalnya, internet merupakan model komunikasi yang sederhana bila dibandingkan dengan model komunikasi secara langsung atau face to face. Perkembangan teknologi informasi mampu menciptakan masyarakat dunia global, namun secara materi mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat sehingga tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam dua kehidupan, yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya atau cyber community. Masyarakat cyber diartikan sebagai sebuah produk sosial dari perkembangan teknologi komunikasi menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan. Dalam masyarakat cyber juga semuanya ada batasan dan juga ada payung hukum dan etikanya. Di sini kenapa saya mengambil undang-undang ITE karena uh, menurut saya pribadi dan teman saya, UU ITE ini selalu membatasi orang-orang yang ada di Indonesia melalui kontrol dirinya masing-masing. Itu jadi mengapa undang-undang ITE ini jadikan sebuah gambaran besar? Ya karena hal tersebut dan juga kita sedikit menjelaskan bahwa ada beberapa daftar UU ITE yang sering menjerat masyarakat cyber di Indonesia. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 UU ITE. Pasal 2, 8 ayat 2 UU ITE juga tidak menjadi hal lazim karena pasal tersebut juga menjadi kontroversi. Terus yang ketiga ada pasal 29 UU ITE. Untuk lebih jelasnya kita akan menjelaskan dalam video nanti yang akan dibuat langsung karena pada saat ini daftar UU ITE ini menjadi keresahan bagi masyarakat Indonesia dan juga menjadi acuan dalam batasan menggunakan informasi dan transaksi elektronik. Terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang dampak sosialnya. Dampak sosial yang pertama itu ada dampak kognitif dari segi pengetahuan bahwa suatu dampak yang timbul pada komunikan yang menyebabkan ia menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya. Yang kedua, ada dampak afektif atau sikap. Jadi, dampak sosialnya itu bergantung pada dampak yang dapat menyentuh perasaan, emosi, perubahan sikap, dan lain-lain. Dampak ini juga sering kita sama-sama lakukan gitu loh, tanpa kita sadari karena masyarakat cyber dan juga hukum dan etika ini dalam konteks perspektif penyiaran selalu merubah sikap dari perilaku masyarakat itu sendiri atau sebagai penggunanya lah. Yang ketiga ada dampak psikomotorik atau perilaku. Nah, ini juga dampak yang sangat penting yang dapat menimbulkan perubahan pada komunikan dalam bentuk perilaku dan tindakan. Mungkin segitu aja yang dapat saya jelaskan, sobat gengs. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya atau lain kali. Terima kasih, sampai jumpa.